Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN 2023 pelajaran IPS tingkat SMP. Soalnya adalah letak geostrategis Indonesia dapat mempengaruhi penduduk dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Manakah yang merupakan dampak negatif dari letak geostrategis terhadap budaya Indonesia? Yang A, terjadinya proses akulturasi budaya baru, ini tidak masalah ya, bukan dampak negatif. Kemudian yang B, adanya asimilasi budaya lokal dan budaya luar, ini juga bukan merupakan dampak negatif. Yang C, munculnya budaya baru hasil serapan budaya luar, ini juga bagus. Terjadi budaya baru hasil dari serapan budaya luar, jadi ini merupakan dampak positif. Untuk yang D, penguasaan budaya asing daripada bahasa lokal, sehingga masyarakatnya lebih menguasai budaya asing, sedangkan bahasa lokalnya dilupakan atau ditinggalkan. Nah, ini adalah dampak negatifnya. Jadi, yang benar adalah yang D. Soal yang selanjutnya, beberapa dampak yang berkaitan dengan kejadian cuaca dan iklim. Yang pertama, meningkatnya curah hujan di musim penghujan. Yang kedua, berkurangnya curah hujan di musim penghujan. Yang ketiga, meningkatnya curah hujan di musim kemarau. Yang keempat, berkurangnya curah hujan di musim kemarau. Pemanasan global dengan kenaikan suhu 0,4 sampai 0,8 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir dapat menimbulkan perubahan cuaca dan iklim. Pernyataan yang benar, dampak dari pemanasan global ditujukan nomor berapa? Dampak terhadap iklim dan cuaca dari pemanasan global. Ini pemanasan global adalah peristiwa memanasnya suhu rata-rata di permukaan bumi atau kerak bumi, sehingga menyebabkan bumi menjadi lebih panas. Pengaruh pemanasan global terhadap iklim dan cuaca, yang pertama cuaca menjadi tidak menentu. Salah satu dampak dari pemanasan global yang paling terasa mencakup iklim dan cuaca adalah menjadikan cuaca tidak menentu. Misalnya, kita sangat sulit memprediksi cuaca yang akan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Apabila kita memprediksikan hari akan cerah, tiba-tiba bisa turun hujan. Itu pun hujan yang sangat deras dan terkadang disertai angin dan juga petir. Hal inilah yang menyebabkan kesulitan melakukan ramalan cuaca. Perakiraan cuaca ini merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya bagi penyelenggara event atau proyek, namun juga sangat penting bagi sektor transportasi, mengingat transportasi udara membutuhkan jadwal penerbangan yang sangat teliti dan berhati-hati terhadap cuaca. Yang selanjutnya adalah musim datang tidak sesuai dengan masanya. Dampak kedua dari pemanasan global bagi cuaca dan iklim adalah kedatangan musim yang tidak sesuai dengan masa. Yang selanjutnya, iklim atau cuaca menjadi terasa lebih panas. Dampak pemanasan global yang selanjutnya adalah cuaca atau iklim menjadi lebih terasa panas dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini tercermin pada suhu udaranya. Ketika pemanasan global terjadi, maka udara menjadi terasa lebih panas, dan panasnya ini merupakan panas yang menyengat kulit. Jadi, meskipun matahari tidak terlalu terik, namun cuaca cukup membakar kulit kita sehingga kita akan merasa gerah dan kepanasan. Yang selanjutnya, musim kemarau dan musim penghujan lamanya tidak sama. Misalnya di Indonesia, harusnya musim penghujan dan musim kemarau sama-sama berlangsung selama 6 bulan. Tapi karena pemanasan global, musim ini bisa berlangsung tidak semestinya. Terkadang kita menjumpai musim penghujan yang lebih lama daripada musim kemarau. Dan terkadang musim kemarau yang datangnya lebih lama daripada musim hujan. Jadi, dampak dari pemanasan global ditujukan oleh nomor 2 dan 4, berkurangnya curah hujan di musim penghujan dan berkurangnya curah hujan di musim kemarau. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!